Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya untuk belajar. Berjumpa kembali dengan Bu Rahma. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar untuk menyelesaikan soal cerita menggunakan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Simak baik-baik ya videonya. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Sedangkan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih yang terkecil atau yang paling kecil. Perhatikan contoh berikut ini. Dalam memperingati HUT RI, kakak memasang dan menyalakan lampu hias bergantian dalam waktu yang telah ditentukan. Lampu merah menyala setiap 4 detik sekali dan lampu kuning menyala setiap 6 detik sekali. Jadi lampu merah setiap 4 detik menyala, lampu kuning setiap 6 detik menyala. Nah, pada detik keberapa kedua lampu akan menyala bersama kembali? Berikut ini adalah penyelesaiannya. Jadi lampu merah menyala 4 detik sekali. Nah, kita cari kelipatan 4, yakni 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Artinya pada detik keempat, ke-8, 12, 16, 20, dan seterusnya, lampu merah menyala. Kemudian lampu kuning menyala setiap 6 detik sekali. Kita cari kelipatan 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Artinya pada detik ke-6, 12, 18, 24, dan seterusnya, lampu kuning menyala. Nah, kelipatan persekutuan 4 dan 6 dapat kita lihat, yakni 12, 24, dan seterusnya. Nah, KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 6 kita ambil dari kelipatan persekutuannya yang paling kecil, yaitu 12. Nah, artinya pada detik ke-12 lampu merah dan lampu kuning akan menyala bersama kembali. Masih mencari KPK dari 4 dan 6 dengan cara yang kedua. Kita anggap yang tadi adalah cara yang pertama. Nah, sekarang kita akan menggunakan pembagian faktorisasi atau pohon faktor. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi faktorisasi dari 4 adalah 2 pangkat 2, dan faktorisasi dari 6 adalah 2 kali 3. Nah, KPK dari 4 dan 6 kita ambil faktor dari 4 dan 6, yaitu 2 dan 3. Nah, 2 di masing-masing 4 dan 6 ada, maka kita ambil faktorisasi yang terbesar, yaitu 2 pangkat 2. Jadi KPK dari 4 dan 6 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 hasilnya 4 kali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Cara yang ketiga yaitu menggunakan tabel atau sengketaan. Kita akan mencari KPK dari 4 dan 6. Pertama, tuliskan bilangan 4 dan 6. Selanjutnya, kita akan membaginya dengan bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kita lihat hasil baginya yaitu 2 dan 3. Karena hasilnya belum menunjukkan bilangan 1, maka kita akan bagi lagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2.
2 dibagi 2, bisa ya, hasilnya 1. 3 dibagi 2 karena tidak bisa habis dibagi dengan bilangan 2, maka dituliskan 3-nya sama. Kemudian kita lihat lagi, masih belum menghasilkan bilangan 1 ya, sehingga kita bagi lagi. Dengan bilangan berapa ya supaya menghasilkan bilangan 1? Tentu bilangan setelah bilangan prima 2, yaitu 3. 1 dibagi 3, karena tidak bisa maka tuliskan sama, yaitu 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, di sini hasil pembagiannya sudah 1 sama, sehingga pembagian dalam tabel atau sengketaan ini sudah selesai ya. Kemudian kita akan menghitung KPK dari 4 dan 6. Cara menghitungnya yaitu kita kalikan semua bilangan prima yang telah membagi 2 bilangan, di mana bilangan-bilangan prima yang tadi telah kita gunakan untuk membagi 2 bilangan sehingga mendapatkan hasil 1 sama, yaitu 2 dikali 2 dikali 3. 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Soal cerita yang kedua. Riko kursus bahasa Inggris 4 hari sekali. Rani kursus bahasa Inggris 3 hari sekali. Jika mereka kursus bersama tanggal 3 Maret 2020, kapan mereka akan kursus bersama lagi? Dari pertanyaan soal ini, yaitu kapan mereka akan kursus bersama lagi, kata bersama lagi menandakan bahwa soal ini bisa diselesaikan dengan KPK. Ini langsung saja kita selesaikan soal berikut. Kali ini kita akan menyelesaikannya dengan cara tabel atau sengkedan. Pertama, kita tuliskan bilangan 4 dan 3 dalam tabel atau sengkedan, di mana bilangan 4 dan 3 ini berasal dari banyaknya kursus yang telah dilakukan Riko dan Rani. Kemudian, kita akan membagi 2 bilangan ini dengan bilangan prima. Kita mulai dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 3 dibagi 2 karena tidak bisa dituliskan sama, yaitu 3. Selanjutnya, kita lihat hasil baginya ada 2 dan 3. Karena di sini masih ada bilangan yang bisa dibagi habis dengan bilangan prima yang paling kecil, maka kita bagi dulu dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, kemudian 3 karena tidak bisa dibagi 2, atau 3 tidak bisa dibagi habis dengan bilangan 2, maka dituliskan sama, yaitu 3. Selanjutnya, karena hasil pembagiannya belum menunjukkan bilangan 1, maka kita akan membaginya lagi. Dengan bilangan berapa ya? Supaya menghasilkan bilangan 1, yaitu bilangan 3. 1 dibagi 3 karena tidak bisa, maka dituliskan sama, yaitu 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Karena hasil pembagian dalam tabel atau sengkedan ini, hasilnya sudah 1 sama, maka sudah selesai ya. Kemudian kita akan mencari KPK dari 4 dan 3. Cara mencarinya yaitu kita kalikan semua bilangan-bilangan prima yang membagi
membagi dua bilangan dalam tabel atau sengkedan ini sehingga menghasilkan bilangan satu sama. Yaitu berapa saja? 2 dikali 2 dikali 3. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Pertanyaan dari soal ini yaitu, kapan mereka akan kursus bersama lagi? Untuk menyelesaikan pertanyaan ini, kita tuliskan terlebih dahulu tanggal mereka kursus bersama pada mulanya, yaitu 3 Maret 2020. Selanjutnya kita jumlahkan dengan KPK dari 4 dan 3 yang telah kita cari tadi. Dari tanggal 3 Maret 2020, kita tuliskan saja tanggalnya, yaitu 3. Selanjutnya kita jumlahkan dengan KPK dari 4 dan 3. Tadi berapa ya KPK-nya? Yaitu 12. Selanjutnya kita jumlahkan. 3 ditambah 12 sama dengan 15. Nah, 15 ini adalah tanggalnya. Kemudian yang perlu anak-anak ketahui bahwa dalam bulan Maret itu ada 31 hari. Sehingga karena di sini tanggalnya menunjukkan 15, maka masih termasuk dalam bulan Maret. Jadi, mereka akan kursus bersama lagi pada tanggal 15 Maret 2020. Anak-anak, setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian mengerjakan tugas ya. Tugas ini kalian kerjakan di buku tulis matematika, kemudian jangan lupa diberi nama, tanggal, dan kelas. Selanjutnya, dalam mengerjakan soal ini, kalian juga harus menyertakan langkah-langkah pengerjaannya. Selamat mengerjakan! Sekian dari Bu Rahma, sampai jumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.